Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Memang di tahun-tahun akhir 2000-an ya, di tahun 2000-an tampak organisasi yang mengatasnamakan agama Islam ya dan di situ mengusung sebuah bentuk negara yang dinamakan khilafah, yang katanya khilafah ini adalah solusi apapun. Saya akan menyorot masalah khilafah dan kemunculan Al-Mahdi atau halu khilafah atas munculnya Al-Mahdi ya. Saya sangat meyakini bahwa yang digaung-gaungkan tentang khilafah ini merupakan implementasi dari sebuah hadis yang mengatakan bahwa di akhir zaman akan muncul ahli baiti ya, ahli baitku yang bernama Muhammad ibnu Abdillah ya. Yang di situ akan menjadikan dunia akan dipenuhi dengan keadilan, bumi akan dipenuhi dengan keadilan, dan sebelumnya adalah kezaliman dan kemungkaran tentunya seperti itu. Dan saya sangat meyakini bahwa inilah landasan kenapa khilafah ini digaungkan untuk menggantikan Pancasila ya. Ya. Saya sangat meyakini bahwa tujuan khilafah yaitu didirikannya khilafah ini untuk memunculkan keadilan yang memenuhi bumi ini ya. Ini awalnya. Cuma karena yang muncul bukan pilihan dari Allah, tunjukan dari Allah. Al-Mahdi yang dimaksud bukan ditunjuk dari Allah, sehingga sampai saat ini pun belum terjadi apa yang diasumsikan selama ini, bahwa katanya keadilan yang memenuhi bumi ini tentunya, dan keadilan yang dipandang oleh mereka, oleh sampean-sampean itu seperti yang dalam asumsi ya. Sehingga jikapun saat ini sudah saya katakan bahwa saat ini sudah berjalan keadilan itu ya, mereka juga, sampean-sampean juga tetap akan menolaknya. Bapak-bapak, kriteria keadilan yang sampean-sampean maksud tentu tidak seperti realitas yang nyata saat ini tentunya ya. Kenapa? Saya meyakini bahwa asumsi sampean tentang keadilan seolah-olah mengacu saat Al-Mahdi muncul, kemudian keadilan lalu seolah-olah seperti keadilan yang ditegakkan oleh malaikat misalkan. Jadi ujuk-ujuk manusia sedunia ini menjadi muslim semua ya, ujuk-ujuk semua hanya patuh pada satu orang khalifah, yaitu Khalifatul
Khalifatul Mahdi itu semua ya, semuanya tunduk. Apa yang dikatakan selalu dijalankan ya. Asumsi yang demikian ini saya rasa sampai kapanpun tidak akan terjadi ya. Sebab apa? Ya saya meyakini bahwa seperti yang sering saya katakan bahwa firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya apa? Artinya pengutusan Al-Mahdi pun juga dari kelompok manusia, dari golongan-golongan manusia, bukan dari golongan malaikat ya, atau Superman misalkan ya, yang tentu akan di dalam diri Al-Mahdi itu juga ada sifat basariyah ya, misalkan kalau tidak makan ya lapar, kalau tidak tidur ya ngantuk ya, seperti itu, bukan seperti bayangan superhero yang sampean bayangkan ya, misalkan tidak pernah lelah, dengan masa depan tahu semua, kemudian tidak pernah tidur misalkan, tidak seperti itu ya. Jadi pengutusan Al-Mahdi pun sebagaimana pengutusan Rasul dan Nabi dulu, ini pun juga dari kalangan manusia, bukan dari golongan malaikat ya. Jika sampai membayangkan bahwa kemunculan Al-Mahdi ini ya bak superhero ya, saya sangat meyakini sampai kapanpun sampean tidak akan tahu siapa Al-Mahdi itu. Jika ada ada yang mengaku bisa, tentu itu adalah rekayasa ya, dan itu justru bohong. Sesederhana itu sebenarnya, bahwa pengutusan Al-Mahdi dari golongan manusia itu sendiri, dan di zamannya saat ini, bukan berarti saat Al-Mahdinya diutus kemudian zaman dikembalikan ke masa zaman Kanjeng Rasul dulu, tidak seperti itu. Tentu elastis di zamannya ya, bukan berarti jika mengikuti zaman saat ini kemudian dia menjadi mungkar tentunya ya. Dia akan selalu menganjurkan kebaikan-kebaikan dan jalan-jalan yang menuju Allah, bukan jalannya setan, seperti itu. Kembali pada masalah khilafah ya, saya sangat meyakini bahwa tujuan khilafah ini ya seperti yang saya katakan tadi ya. Intinya adalah Khalifatul Mahdi ya, Al-Imam atau Imam Mahdi ya. Dan dari situ memang dari zaman hadis dibukukan ya, dikumpulkan kemudian diwujudkan dalam satu buku hadis, kitab hadis, maka sudah ada penjelasan-penjelasan tentang Al-Mahdi atau Imam Mahdi saat ini ya. Dengan ciri-ciri munculnya sudah dikatakan, misalkan jika ada budak melahirkan tuannya, kemudian gunung-gunung di Mekah untuk berlubang, kemudian orang-orang Arab berlomba-lomba meninggikan bangunan dan lain, itu bentuk ciri-ciri atau zaman kemunculannya.
Dan itu saat ini sudah terjadi, ya toh. Cuma jika sampean memaksakan membaiat seseorang, ya dengan jumlah 300 memaksa baiat terhadap seseorang, dan yang sampean teliti menurut pemahaman sampean tentang hadis adalah kebenaran, ya, kebenaran penafsiran terhadap hadis, dan memilih seseorang untuk dibaiat, saya sangat meyakini bahkan tidak seperti itu terjadinya, ya, kemunculan Al-Mahdi. Tidak seperti itu. Yang saya tahu, siapapun yang diutus oleh Allah dari zaman dulu, ya, hingga zaman yang terakhir, ya, yang terakhir ini Nabi Muhammad ini, pengangkatan seseorang menjadi rasul atau menjadi nabi itu tidak ada yang tahu. Karena apa? Itu hak prerogatif Allah. Jadi tidak ada campur tangan seseorang ulama misalkan, ya. Kalau misalkan ini Rahib Bukhairah tahu bahwa Kanjeng Rasul itu nantinya akan dijadikan Allah menjadi Rasul, tentu itu hanya membaca, ya, hanya Pendeta Bukhairah diberitahukan oleh Allah, tapi dia tidak boleh memberitakan tentang hal yang nantinya Muhammad ibnu Abdillah itu akan menjadi Rasul, ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini khilafah dan obral janjinya tentang Al-Mahdi dan keadilan yang memenuhi bumi di dunia ini, saya sangat yakin itu hanyalah bualan belaka, ya. Kenapa? Karena yang menjadi Al-Mahdi, ya, yang digaungkan oleh negara khilafah misalkan, ini hak prerogatif Allah, ya, seperti itu. Makanya di situ juga ditegaskan dalam hadis bahwa Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah itu diislah dalam semalam, ya. Tentunya sebagaimana yang ditafsiri banyak ulama bahwa diislah dalam semalam itu, dari situ pengetahuan Al-Mahdi itu menjadi sudah saya katakan ladunia, ya, yang langsung dari Allah, ya. Sehingga dari situ Al-Mahdi mampu membahas tentang siapa sebenarnya, tahu sebenarnya siapa Allah itu, kemudian apa sebelum bumi ini tercipta dan lain-lain, tentunya, ya. Seperti itu. Saya sangat meyakini pengutusan Al-Mahdi ini dari manusia itu sendiri, dari golongan manusia itu sendiri. Jadi jangan harap kalau kemunculannya bak superhero, ya. Yang saya tahu orangnya ya biasa, ya, tidak ada kelihatan istimewanya seperti itu. Nah, kalau tidak diamati secara benar-benar diamati, ya. Seperti itu. Oleh karena itu bentuk bentuk negara, usulan bentuk negara menjadi khilafah dan Khalifatul Mahdi yang diusungnya ini akan menjadikan bumi menjadi mempunyai keadilan penuh, ya. Saya rasa itu bualan semata, bullshit, ya, semacam itu. Oleh karena itu, jikapun saat ini ada orang-orang yang menggaungkan khilafah adalah solusi segalanya, jangan percaya, itu hanya bualan, ya. Bualan mereka saja,
untuk menunggangi persepsi atau Al-Mahdi yang diharap-harapkan ini menjadi tunggangan untuk kepentingannya sendiri, kepentingan pribadi atau golongan, tentunya seperti itu ya. Jadi jangan percaya dengan khilafah dan janjinya yang memunculkan Al-Mahdi yang akan memiliki keadilan di muka bumi ini ya seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.